lagi dengan saya di channel YouTube Yoga Nuraki Ki Pratama. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali mengulas sebuah gear outdoor atau peralatan gunung dari brand Osprey. Tipe gear yang akan saya ulas kali ini yakni bertipe carrier atau tas gunung dengan series Osprey Kestrel 48 liter. Tanpa basa-basi yang panjang lebar, langsung saja kita ulas dan juga review produk Osprey Kestrel 48 liter. Ini dia produk Osprey Kestrel 48 liter. By the way, produk ini dibeli di egerindostore.com dengan harga 2 juta rupiah dan sudah include rain cover. Cukup lumayan dikarenakan apabila kita membeli rain cover secara terpisah, harganya cukup mahal juga, di kisaran harga 300 ribuan untuk rain cover yang original. Di tas ini sendiri terbuat dari material nilon dobi 210D dan juga 630D. Untuk berat tas ini sendiri di kisaran berat 1,6 kg. Untuk dimensi panjang atau tinggi dari tas ini berkisar di angka 75 cm. Untuk lebar tas ini 34 cm dan untuk panjangnya sekitar 32 cm. Langsung saja kita ke bagian depan carrier, yang mana di sini terdapat satu kompartemen utama yang terbuat dari material nilon dobi tadi, dan di sisi samping kiri dan kanannya terbuat dari bahan polymesh yang cukup elastis sehingga memudahkan kita untuk menyimpan barang di sini untuk menjadi lebih longgar dan menjadi lebih luas. Pihak Osprey mungkin memproyeksikan bagian depan ini untuk barang-barang yang sekiranya diperlukan dalam keadaan darurat seperti jaket, obat-obatan dan juga playseat. Di sini juga terdapat beberapa tali webbing, diantaranya yang paling utama itu yang paling atas kiri dan kanan ini digunakan untuk mengaitkan kampak es apabila kita mendaki gunung yang terdapat esnya. Dan untuk di bagian bawah terdapat beberapa tali webbing yang lebih kecil, mungkin bertujuan untuk mengaitkan barang-barang yang lebih kecil seperti sandal dan juga barang-barang kecil lainnya. Lanjut ke bagian bawah carrier, di sini terdapat dua tali strap berguna untuk penyimpanan seperti sleeping pad, matras ataupun yang lainnya. Di sini juga terdapat kompartemen yang cukup besar sebagai penyimpanan untuk sleeping bag. Jadi tas ini sudah bisa memisahkan antara kompartemen utama di dalam tas dan juga kompartemen untuk sleeping bag. Namun tidak usah khawatir apabila kalian ingin mengakses seluruhnya secara penuh, secara utuh, kalian bisa membuka pembatas antara kompartemen utama dan juga kompartemen sleeping bag ini. Lanjut ke bagian samping carrier. Di sini sudah dilengkapi dengan dua tali strap atau tali kompresi yang bertujuan untuk mengikat bagian samping, dan sudah terdapat satu kompartemen yang cukup besar bagi kalian yang ingin membawa tripod ataupun trekking pole yang bisa dilipat. Cukup luas namun tidak bisa terhubung langsung ke bagian dalam carrier. Untuk bagian kanan carrier ini sendiri masih sama, terdapat dua tali strap dan juga tali kompresi dengan kompartemen utama yang cukup besar, namun ini bisa terhubung langsung ke bagian dalam carrier. Jadi kalian bisa mengakses bagian dalam carrier dari bagian samping kanan tas ini. Bagian samping ini juga sudah terdapat satu pocket untuk penyimpanan air mineral yang bisa diakses dari atas ataupun dari samping, sehingga memudahkan kita mengambil air dalam kondisi badan kita menggendong tas ini. Bahan pocket ini sendiri terbuat dari polymesh atau jaring yang cukup elastis, jadi memudahkan kita menyimpan air mineral tersebut. Lanjut ke bagian belakang carrier. Carrier ini sudah mengusung teknologi airscape sehingga membuat sirkulasi udara di punggung kalian menjadi lebih lancar dan juga membuat punggung kalian lebih nyaman saat digunakan dalam pendakian atau perjalanan. Tidak terasa gerah yang terlalu berlebihan. Dan untuk torso tas ini sendiri berukuran M sampai L yang bisa dirubah-rubah atau diakses melalui ini di bagian belakang. Kalian tinggal naikkan ke atas ataupun ke bawah sesuai kenyamanan dan juga ukuran torso kalian. Water bladder juga bisa disimpan di bagian belakang tanpa harus memasukkan water bladder ke bagian dalam carrier. Tinggal digantungkan saja di tali strap ini dan selang tinggal disimpan ke bagian
ini. Untuk bagian hip belt sudah terdapat 2 pocket yang cukup luas di bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang bagian kiri sudah terdapat logo Osprey, sedangkan yang bagian kanan tidak ada. Pocket ini tidak elastis ya, tidak seperti pocket pada biasanya di bagian hip belt. Dan untuk busa di bagian hip belt ini cukup tipis, juga cukup keras juga. Tapi saya belum tahu bagaimana rasanya apabila dipakai dalam pendakian. Di bagian ini juga sama, di bagian pundak, busa yang diterapkan di tas ini cukup lumayan tebal untuk bagian sini, sehingga saya kira mungkin cukup nyaman juga apabila digunakan dalam perjalanan pada saat pendakian. Di bagian samping ini juga sudah terdapat tali untuk penyimpanan trekking pole. Jadi pada tas Osprey ini penyimpanan trekking pole tidak seperti tas pada umumnya yang biasanya terletak di bagian depan samping kanan dan kiri. Namun di tas Osprey ini penyimpanan hanya terdapat di bagian kiri carrier saja, dan itu juga disimpan menyerupai kita ketika menyimpan golok ataupun pedang, di bagian samping ke bagian bawah seperti itu. Lanjut ke bagian kepala carrier. Di sini terdapat beberapa kompartemen. Ini kepala carrier bisa diakses dengan 2 tali strap kanan dan kiri. Di bagian dalam kepala carrier terdapat 1 kompartemen terbuat dari mesh yang cukup luas sebagai penyimpanan barang-barang berharga, mungkin seperti dompet, HP, dan juga lain sebagainya. Dan satu lagi di bagian belakang yang bisa diakses dengan resleting sama bagian belakang dan cukup luas juga. Mungkin bisa dipakai untuk penyimpanan barang-barang makanan atau cemilan saat pendakian. Jadi di bagian kepala carrier ini terdapat 2 kompartemen, yang satu di bagian dalam dengan bahan mesh dan juga yang satu di bagian belakang dengan space yang cukup luas juga. Untuk kesimpulan tas ini sendiri, menurut saya cukup recommended dikarenakan terdapat beberapa kompartemen yang cukup penting juga dalam pendakian. Namun sayang harga tas ini cukup mahal juga, jadi saya ataupun kalian harus berpikir-pikir kembali apabila ingin membeli tas ini, karena masih banyak tas yang harganya lebih murah namun fitur yang ditawarkan tidak kalah dengan yang ditawarkan oleh Osprey Kestrel 48 liter ini. Oke, mungkin cukup sekian review kali ini, pembahasan tentang carrier Osprey Kestrel 48 liter. Mohon maaf apabila ada beberapa fitur dan juga beberapa hal yang belum saya sampaikan di video kali ini. Seperti biasa, kalian bisa kembali mengulas dan kalian bisa kembali menggali informasi baik itu di web resmi Osprey ataupun di sumber-sumber lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe ya guys. Oke, terima kasih.